فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 25. Al-babul khamisa asyar, bab yang ke-15 dari ilmu mustalahul hadis. Ini yang paling mudah insyaallah, paling senang. As-sanadul mu'an'an, sanad yang dibaca, yang ditampilkan secara an-anah. An Abi Hurairah, an Umar, an Aisyah, itu dipanggil an. Jadi ini paling mudah ya, paling senang, sudah biasa kita dengar. An Umar bin Al-Khattab, itu an, namanya sanad mu'an'an. Al-isnadul mu'an'an, sanad yang ditampilkan dengan an, an-anah. Contohnya fulan an fulan, fulan dari fulan, an artinya dari. Ayat tiyarawi maknanya ya 25. Si rawi mendatangkan bilafdin laisa biwadih, dengan lafaz yang tidak jelas. Tidak jelas apa, mendengar atau tidak mendengar. Ini tidak jelas, sekitar dari kan entah mendengar atau tidak, yang penting dari. Yahtamilul ittisal, ada kemungkinan bersambung sanadnya itu, yaitu memang dia mendengar dari guru itu. Wa yahtamilul inqita, ada kemungkinan terputus. Wa hukmuhu, apa hukum? Misalkan Imam Bukhari mengatakan an Muhammad, misalkan, apakah Bukhari mendengar atau tidak mendengar? Tak jelas itu. Hukumnya berarti apa? Annahu min qabilil muttasil, dia itu datang dari sisi hadis yang muttasil, dihukumi bersambung sanadnya. Bisyarti, dengan syarat alla yakunal mu'an'in mudallisan. Si mu'an'in, rawi yang mengatakan an Muhammad misalkan, dia bukan mudallis. Siapa yang masih ingat mudallis itu macam mana? Orang yang macam mana? Dia menutup Intinya apa? Menyamarkan, ya, menutupi, menyamarkan, tidak menerangkan betul-betul. Baik, kalau dia bukan jenis yang tidak menerangkan, tapi dia jenis yang jujur, an-anahnya boleh, tak apa. Tapi kalau sebaliknya, ya sebaliknya. Baik, berarti kalau dia seorang mudallis, memang suka merahasiakan aib, suka merahasiakan cikgunya, maka an-anahnya berarti putus atau dihukumi bersambung an-anahnya, ya dianggap putus karena dia biasa merahasiakan. Seperti siapa itu? Atok, bukan Atok tapi muridnya siapa ya? Ibnu Juraij. Ibnu Juraij, dia muridnya Atok. Kalau dia mengatakan an Atok tak apa, karena memang murid terbaiknya Atok. Tapi kalau dia mengatakan misalkan Ani bin Ishaq, nah, maka tidak diterima karena siapa tadi? Ibnu Juraij ini mudallis. Dia suka merahasiakan guru yang buruk. Guru yang buruknya siapa? Abdul Karim bin Abil Mukharik. Dirahasiakan, langsung mengatakan siapa tadi? An Muhammad bin Ishaq. Padahal dia mendengarnya dari guru yang lain, bukan langsung Muhammad bin Ishaq. Nah, jangan-jangan yang hilang itu guru yang buruk, yang dia sembunyikan adalah guru yang buruk, maka dianggap sanadnya putus. Kalau Ibnu Juraij tidak terang-terangan mengatakan sami'tu Muhammad ibn Ishaq misalkan. Kemudian wa bisyarti imkani liqa'i ba'dihim ba'dha, dan dengan syarat boleh dianggap sanadnya bersambung dengan syarat memungkinkan untuk sebahagiannya berjumpa dengan sebagian yang lain. Maka dianggap sanadnya itu bersambung.
Makanya terkadang Imam Bukhari mengatakan an, tapi nggak masalah, Bukhari bukan mudallis dan mungkin beliau jumpa dengan guru itu, tidak masalah. Gimana kalau kita mengatakan an Abi Hurairah, mungkin jumpa tak kita? Nggak mungkin jumpa. Berapa jaraknya kita ke Abu Hurairah? Perlu 11 atau lebih mungkin. Tapi berarti putus nggak sanadnya? Masalah kita sanadnya putus, memang tak jumpa kita dengan Abu Hurairah. Tetapi buku sudah ada, jadi tidak masalah. Orang tahu ini sekedar apa? Meringkas sanad. Kita tak jumpa Abu Hurairah, tapi di buku-buku itu sudah ada hadisnya dengan sanadnya, sehingga tidak bermasalah jika kita sekedar an Abi Hurairah, an Aisyah, bahkan bilang apa itu? Qala Rasulullah, bila kita jumpa Nabi. Tapi orang paham ini sekedar meringkas sanad. Maka tidak dikatakan kita ini mudallis, tapi sekedar apa? Mu'alliq, yaitu sanadnya mu'allaq. Apa sanad mu'allaq itu? Siapa yang ingat hadis mu'allaq yang macam mana? Ya tergantung-gantung, maksudnya tergantung macam mana. Ya guru kita tidak kita sebut sampai entah sampai kemana, sampai ke Abu Hurairah. Itu untuk meringkas. Ini tidak mengapa. Yang penting di buku sudah ada hadisnya, senang dicari, mudah untuk ditemukan, maka tidak membingungkan. Tapi di zaman salaf dulu, kalau tidak diterangkan memang membingungkan. Ini hadisnya di mana? Karena waktu itu buku-buku mungkin belum tersebar, hadis belum banyak dibukukan, sehingga perawi kalau tidak memenuhi syarat dianggap hadisnya mungkin apa? Boleh dibuang. Syaratnya agak berat. Zaman sekarang tidak masalah karena buku sudah ada. Wa illa, kalau syarat-syarat tadi tidak dipenuhi, apa tadi syaratnya? Ada dua. Rawinya bukan mudallis. Yang kedua apa? Rawinya tidak apa? Rawinya mungkin untuk apa? Mungkin untuk jumpa, mungkin untuk jumpa dengan yang di atas dia itu. Nah, kalau dua syarat terpenuhi dikatakan sanadnya bersambung. Kalau tidak terpenuhi, fahukmuhu al-inqita', maka hukumnya dikatakan hadisnya terputus. Wa ibaratu anna wa an sawa fil hukm. Istilah anna Muhammadan atau anna Tirmidziya misalkan, dengan an Muhammadin atau anit Tirmidzi, ini hukumnya sama, yaitu mungkin bersambung, mungkin putus. Dikatakan bersambung sanadnya apabila rawinya tidak mudallis dan rawinya mungkin untuk jumpa dengan guru yang di atas dia itu. Adapun kalau tidak terpenuhi itu, maka anna hukumnya adalah putus. Ini pembahasan yang paling mudah. Anah yaitu yang mengatakan an. Hukumnya apa? Tadi sudah diperinci. Kalau memenuhi syarat maka dia bersambung. Kalau tidak memenuhi syarat dianggap berarti apa? Hadisnya sanadnya terputus. Kalau sanadnya terputus dikatakan hadisnya sahih atau dhaif atau apa? Kalau sanadnya putus ya? Iya jelas dhaif. Sanadnya lemah karena ya syarat hadis sahih kan sanadnya bersambung. Baik. Kemudian al-babus sadisa asyar, bab yang ke-16. Ini teorinya mudah, yang 16 teorinya mudah, tapi prakteknya perlu ilmu yang sangat mendalam untuk mempraktekkannya, untuk menilai. Al-haditsus syadz, hadis yang syadz. Kita telah mengetahui di awal-awal pembahasan kitab ini syarat hadis sahih apa saja. Siapa yang ingat? Suatu hadis dikatakan sahih apabila sanadnya bersambung. Apalagi? Ya. Iya, rawinya adil, yaitu agamanya lurus, orangnya adil, ya. Hafalannya kuat, yaitu apa? Dhabit, ya, hafalannya kuat, penjagaannya kuat. Siapa lagi yang ingat apalagi? Ya. Tidak apa? Tidak syadz. Nah, ini yang dibahas sekarang syadz, yaitu mungkin apa? Dia perseorangan sendirian dalam keadaan dia tidak kuat. Kalau dia kuat tak mengapa. Seperti Zuhri kadang membawa hadis yang orang lain tidak membawa, tak masalah. Zuhri atau Sufyan Ats-Tsauri tidak masalah. Tapi yang rawi yang kurang kuat, nah ini yang boleh jadi hadisnya dikatakan syadz. Bukan kita katakan rawinya dhaif, tapi apa? Tidak mampu kalau membawa hadis yang asing seperti itu.
Nah, sekarang inilah yang kita bahas, yaitu dia tidak syadz. Ada satu syarat lagi yang belum disebut, apa ya? Ya, tidak mengalami illah qadhihah, penyakit yang samar-samar, yang tersembunyi, yang membuat cacat. Nah, yang kita bahas sekarang syarat keempat, yaitu selamat dari syudzuz, selamat dari kesendirian yang tidak mampu untuk memikulnya. Kita lihat apa itu hadis syadz. Asal dari syadz itu memang menyendiri, asalnya menyendiri. Wa huwa ma rawa ar-rawil maqbul. Ma di sini hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul, yang diterima. Asalnya dia boleh diterima. Wa huwa, siapa rawi yang boleh diterima? Siqah awis saduq. Siqah yaitu yang hafalannya kuat dan seterusnya itu, atau saduq, hafalannya ya kurang sedikit lah, tapi masih boleh diterima. Tentunya ditambah dengan apa itu, agamanya lurus. Ini yang dikatakan rawi yang maqbul, yang boleh diterima. Tapi masalahnya apa? Mukhalifan, tapi dia menyelisihi li riwayah, menyelisihi riwayat man huwa arjahu minhu, rawi yang lebih kuat daripada dia. Ini dalam masalah apa? Kekuatan hafalannya. Wasfan, dari sisi sifatnya. Misalkan 1 lawan 1, tetapi yang satu hafal baik, yang satu hafal sempurna. Nah, kalau berselisih, jelas yang hafalannya sempurna lebih dipercaya. Kalau dari sisi hafalan tentunya. Kalau bertentangan, kalau tidak bertentangan tidak mengapa. Tapi kalau bertentangan, terpaksa kita pilih yang terkuat hafalannya daripada yang masih mungkin untuk dia yang lupa-lupa. Ini teorinya mudah. Ini dari sisi wasaf, sifatnya. Jadi sifatnya dia menyelisihi yang lebih kuat. Au adadan, atau bilangan. Rawinya hafalannya bagus, tapi dia membawa riwayat menyelisihi, misalkan apa? 5 rawi yang hafalannya sama kuat dengan dia. Jelas 1 lawan 5 ya. 5 yang menang kalau dari sisi hafalan. Toyib. Mungkin tak manusia itu lupa? Mungkin enggak? Masih mungkin. Tapi mana yang lebih besar kemungkinan lupanya? 1 orang atau 5 orang? Iya, 1 orang masih. Kalau 5 orang semuanya lupa, padahal dia orang yang hebat-hebat, ini kemungkinannya kecil. Dalam teori tentunya. Toyib. Nah, yang satu kemungkinan untuk lupa lebih besar. Toyib. Sebagian ulama mengatakan 5 orang mungkin lupa, betul. 5 orang mungkin lupa, tapi 1 orang lebih mungkin lagi untuk lupa. Dia hanya sendirian. Bagaimana hanya dia yang ingat, 5 orang yang lain tidak ingat sama sekali, padahal semuanya kadar ilmunya sama, kadar hafalannya sama-sama kuat. Maka dalam ilmu hadis dikatakan syadz. 1 orang ini menyelisihi 5, padahal ilmunya sama, hafalannya sama-sama kuat. Ini teorinya begitu. Ini teori pertama. Yang dikatakan syadz adalah kalau dia menyelisihi rawi yang lebih kuat. Yang kedua, au an yarwiyal maqbul, rawi yang maqbul, yang hadisnya boleh diterima. Siapa rawi yang hadisnya boleh diterima? Ya. Rawi yang macam mana? Yang apa? Hafalannya kuat sampai tingkat apa? Kan hafalan kuat kan ada 2 jenis. Ya? Apa? Bukan, maksudnya contoh bukan orang-orangnya. Apa? Siqah dan saduq. Iya, siqah dan saduq. Siqah dan saduq. Ayo. Siqah dan saduq ini yang dikatakan maqbul. Hukum asalnya cerita dia boleh diterima. Baik, tapi salahnya apa? Ma la yarwi ghairuh. Suatu hadis yang tidak diriwayatkan orang lain. Jadi betul-betul dia sendirian. Mimman huwa arjah minhu, dari rawi yang lebih kuat dari dia. Jadi ada 2 apa? Ada 2 jenis syadz. Syadz pertama yaitu dia melawan yang lain, 1 lawan 5 misalkan. Ya jelas 1 kalah. Kalau sama-sama kuat semula, 1 orang sama kuat, tapi 1 lawan 5 ya kalah lah. Mungkin seperti apa itu? Tarik tali itu ya, tarik tambang. 1 lawan 5 masalah. Kecuali kalau kita ada tiang karet besar, kita ikat aja. Nah, tarik tuh. Tapi ini secara teori 1 lawan 5 ya 1 kalah. Kalau hafalannya hukum asalnya sama-sama kuat.
Kemungkinan kedua, dia sendirian. Dia bawa tali. Saya yang menang. Kamu lawan siapa? Enggak lawan siapa-siapa. Enggak boleh lah, kalah kan. Kalah lah. Tapi jelas pembahasannya bukan masalah tali, tapi membawa cerita. Bagaimana mungkin Anda membawa cerita, yaitu A'mas bilang begini-begini, sementara murid A'mas yang terbaik, nggak ada cerita macam itu, maka dia dihukumi kalah. Kecuali kalau dia murid terbaik A'mas. Seperti siapa murid terbaiknya A'mas? Hadis yang kemarin kita lewati itu, hadis masalah alam kubur. Siapa itu? Muridnya A'mas terbaik siapa? Abu. Itu yang di Pineng tuh, yang niaga peci itu. Iya, Abu Muawiyah. Tapi jelas bukan dia maksudnya. Cuma untuk biar ingat aja. Nah, Abu Muawiyah Ad-Dharir, murid terbaiknya A'mas. Kalau dia membawa cerita sendirian, A'mas bilang begini, langsung diterima karena dia murid terbaik. Memang hafalannya paling kuat. As-Sauri pun kalah, Syu'bah pun kalah kalau masalah meriwayatkan dari A'mas. Ini contoh. Tapi masalahnya kalau yang membawa riwayat ini bukan As-Sauri, bukan Syu'bah, bukan siapa tadi, Abu Muawiyah, bukan Hafiz bin Ghiyas, tapi mungkin rawi yang kualitasnya sangat biasa-biasa. Maka orang akan merasa heran, gimana Anda berani mengatakan pernah lihat A'mas jalan di Simat, sementara murid yang hebat-hebat bilang nggak pernah A'mas datang ke Malaysia. Nah, jelas dianggap apa? Ini salah, dia salah tengok pun. Mungkin bukan A'mas tapi siapalah abang-abang yang lain. Nah, dianggap syad, dia menyendiri dengan riwayat yang mustahil. Karena murid-murid terbaik yang selalu menyertai A'mas bilang nggak ada lah macam itu. Nah, ini secara teori mudah, tapi prakteknya perlu ilmu yang mendalam untuk menilai hadis ini syad atau tidak syad. Kemudian atau gambaran yang lain dengan kalimat yang lain, karena beberapa ulama memberikan beberapa gambaran, au ma, suatu hadis infarada bihi, yang diriwayatkan secara bersendirian, al-maqbul, rawi yang hukum asalnya boleh diterima riwayatnya, rawi yang siqah atau yang shaduq, tapi walaisa lahu aslun fi mutabi', tapi dia tidak memiliki kitab yang mengikuti dia, yaitu dia hanya sekedar mengandalkan hafalan, tapi orang tidak yakin dengan hafalan dia karena dia tidak sehebat apa misalkan yaitu tadi Al-A'mash atau siapa lagi misalkan Sufyan As-Sauri dan lain-lain. Maka yang seperti ini kalau tidak dikuatkan oleh buku, maka dia dianggap syad karena hafalannya memang tidak seberapa kuat. Seperti misalkan siapa itu Muhammad bin Ishaq, beliau shaduq. Nah, beliau kalau menyendiri dikatakan syad hadisnya. Demikian pula misalkan siapa itu yang tinggal di Yaman tapi dia asalnya orang Irak, yaitu Ma'mar bin Rashid. Nah, beliau kalau menyendiri sering dikatakan syad karena beliau tidak membawa buku ketika meriwayatkan di Irak, sehingga orang jadi ragu-ragu. Wa huwa la yaqwa lil infirad, dalam keadaan dia tidak kuat untuk bersendirian. Intinya memang apa syad itu? Sendiri dan tidak kuat. Kalau sendiri dan kuat boleh. Kalau ditanya siapa yang bersendiri tapi kuat, contohnya siapa? Sendirian tapi kuat, ya? Siapa? Az-Zuhri, betul. Siapa lagi? Yang orang-orang yang bersatu yang sendirian tapi kuat. Siapa? Yang keras. Ya? Sufyan As-Sauri, betul. Walaupun dia dilawan oleh yang lain-lain, dia selalu menang. Sufyan As-Sauri dilawan Syu'bah pun dia menang. Ada lagi tidak? Ya, yang terkenal dua ini, Sufyan As-Sauri dengan siapa tadi? Imam Az-Zuhri. Yang paling terkenal dua ini. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Kalau sahabat enggak masalah, kita membahas rawi yang di bawah-bawah.